وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Setelahnya hijrah ini kita juga jangan sombong lagi. Dulu kan asal sudah samina wa atau nama statona, bayar tuh kan samina wa atau nama statona, gus biat itu wes kunci surga ini sudah di tangan nih. Sudah tinggal kapan dijemput, kapan mati sewaktu-waktu. Waduh sampai buanter loh. Waduh buanter sak masjid ada sing pingsan barang. Saking yakinnya nih. Surga. Kita setelahnya hijrah ini bisa lebih tawadu, lebih mutawari lagi di dalam mempelajari ilmu-ilmu di dalam Islam. Wa ulaika humul muflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kali ada yang kangen menyambung bukaan saja. Jadi saya sampaikan di sini. Jadi hasil dulu. Kalau inna hamdalillah wa aibudu yujaba ya. Alhamdulillah sudah jadi orang jago semuanya. Alhamdulillah pada malam ini yang pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah, yang mana Allah telah menunjukkan kita, memberi kita hidayah, yaitu kita bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian diteruskan menetapi rukun Islam, kemudian terus menetapi berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Nah, makanya itu baru itu yang dikatakan Islam. Nah, pertanyaannya, Islam itu sudah dikatakan sah, itu yang bagaimana? Tadi tidak dengan hebat disampaikan oleh ustaz-ustaz kita yang ada di sini. Ya intinya, ketika seseorang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, dan sudah sah Islamnya seperti itu. Tinggal diteruskan menetapi kewajiban-kewajiban. Kita sebelumnya diberi taufik oleh Allah. Sama-sama kita merasakan dulu itu banyak sekali subhat-subhat yang setelahnya kita mengetahui itu subhat, setelahnya kita hijrah. Setelahnya hati kita terbuka untuk menerima keilmuan yang dulu itu selalu dibatasi, yang dulu itu selalu dibentengi. Jangan sampai mendengarkan pengajian-pengajian yang disampaikan oleh ulama-ulama selainnya Islam jamaah.
membuat doktrin, membuat batasan, membuat pemahaman, sebaik apapun ilmu yang ada di luar Islam Jamaah, dikatakan apa? Dikatakan sampah. Dikatakan sampah. Nggak ada artinya, nggak ada nilainya. Buang blue, sampah, yang jelek-jelek dibuat gambaran yang jelek-jelek. Itu untuk membatasi apa? Pengikut Islam Jamaah agar betul-betul mempunyai keyakinan yang kuat, kemurnian hanya di dalam Islam Jamaah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita betul-betul bersyukur kepada Allah dengan kejadian yang ada di dalam Islam Jamaah. Kita oleh Allah diberi bisa berpikir, diberi bisa berpikir. Dulu juga di kasih sering kita diperdengarkan tentang kata-kata toat. Toat surga tidak toat neraka. Hanya saja titik berat toat itu yang paling digembor-gemborkan, yang paling supaya diwujudkan ketaatannya jamaah itu kepada siapa? Kepada ijtihad. Ijtihad imam di dalam Islam Jamaah itu yang paling ditekankan supaya pengikut Islam jamaahnya Islam Jamaah itu menjadi orang-orang yang tunduk taat, yang paling ditekankan taat kepada ijtihad imamnya, kan seperti itu. Padahal para jamaah, gambaran orang iman sebagaimana onta yang dikeluh, di mana onta itu ditarik maka mengikuti. Onta itu aslinya ya hewan yang nurut, yang manutan. Ditambah dengan dikasih keluh gitu ya, keluh di tusuk hidungnya itu semakin tinggi tingkat ketaatannya hewan tersebut. Nah, para jamaah, hakikinya orang iman itu taat ketika berdasarkan dengan dalil. Hakikinya itu mentaati semua peraturan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ketika ada perintah yang datang dari Al-Quran dan Al-Hadis, maka sakpol kemampuan untuk ditaati. Ketika ada larangan yang datang dari Al-Quran dan Al-Hadis, maka supaya betul-betul dijauhi, seperti itu. Nah, kembali dikala dulu bahwa yang ditekankan itu adalah mentaati tentang ijtihad imam di dalam Islam Jamaah. Ternyata setelah dilihat dengan kacamata dalil Al-Quran dan Al-Hadis, tidak sedikit, tidak hanya satu dua yang di situ tidak sesuai dengan dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya orang akan betul-betul di dalam kebenaran Islam, di dalam kebenaran mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis apabila pengertian dari Al-Quran dan Al-Hadis itu disandarkan kepada salafus sholih itu. Kalau disandarkan kepada orang-orang sekarang, pemikiran orang-orang sekarang tanpa ditarik panjang kepada ulama salafus sholih, ya seperti yang terjadi di dalam Islam Jamaah tersebut.
yang paling masih kita ingat, yang paling di situ mudah sekali diingat, masalah persenan, masalah infak persenan. Ada yang ditentukan 2,5% sampai 10%. Setelah ditinjau dari dalil Al-Quran dan Al-Hadis, ternyata nggak ada perintah tentang infak atau sedekah yang ditentukan sekian persen. Bahkan itu terjadi di kalangan Nasrani sana, masalah 10%. Bahkan dilarang di dalam Islam itu untuk mengeluarkan 10%, karena Allah sudah menentukan infak zakat Muslim kita sebagai orang Islam itu 2,5%, itu pun diserahkan setahun sekali. Nah itu. Dan di dalam Islam jamaah kita dulu akan merasa sangat berdosa, akan merasa kehilangan surganya, bahkan diancam ini neraka. Nah, ketika kita tidak bisa menetapi yang namanya infak persenan itu, makanya kita sebagai yang telah dibuka hatinya oleh Allah untuk bisa menerima kebenaran Al-Quran dan Al-Hadis, yang pemahamannya itu didasarkan kepada salafus saleh, ini supaya betul-betul disyukuri dan dijaga, ditetapi sampai tutup pol ajal patinya masing-masing. Apa mau ulangi 5 lagi? Kalau mau ya boleh kita ulangi lagi. Masih apa enggak? Masih apa? Wong saking anune, saking manute waktu itu. Termasuk jamaah sing mau manut waktu itu. Kok gak ngerti maksiat jelas tentang ijtihad itu. Pokoknya ijtihad. Lah inilah apa namanya? Timbangan jihad di masa sekarang. Katanya begitu dulu. Kalau orang itu bisa menetapi ijtihad, berarti sama dengan zaman dahulu menetapi perintah perang dahulu. Ya akhirnya nopo lek sing wis paham niku ya. Lagi wes moto wedi ngoten niku. Alhamdulillah zaman dahulu seperti itu keadaannya. Alhamdulillah sekarang ini Allah telah membuka kepada diri kita bahwa ketaatan itu harus betul-betul berdasarkan dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya sekarang ini kita tingkatkan belajar kita untuk belajar kepada para ustadz, untuk lebih banyak mengetahui tentang hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, adapun setelahnya kita hijrah ini, setelahnya kita mengetahui ada banyak syubhat di dalam golongan kita dahulu, maka tidak akan lepas dari ujian juga, tidak akan lepas dari cobaan. Setelahnya kita hijrah, itu cobaan tetap ada. Di antaranya dibisiki bahwa golongan dulu itu ya sudah kepena, ada juga ya. Sing penting orang takfiri, ya wes ya. Nah, tetap dapat surga lah ya kan. Nah itu akhirnya ada bisikan terus kepingin bali maning ya kan. Bali maning, sambung maning ya. Sambung lagi. Ini adalah
bagian daripada godaan. Kita supaya lebih meningkatkan keilmuan kita masing-masing untuk mempelajari kitab-kitab yang dahulu kita tidak pernah mempelajari, seperti mengenal Allah, untuk lebih mengetahui sifat-sifat Allah, ketuhanannya Allah, kekuasaannya Allah. Nah ini yang harus lebih kita tingkatkan setelahnya kita hijrah. Nah, adapun salah satu yang perlu kita tingkatkan setelah hijrah yaitu masing-masing untuk bisa memperbaiki sholatnya. Kita setelah hijrah ini supaya lebih baik di dalam ibadah sholatnya. Yang dulu kita di dalam melaksanakan sholat seringnya itu berpenampilan preman. Penampilan preman. Masalahnya apa? Ya dulu kita sering melihat pembesar-pembesar di dalam Islam jamaah itu sholatnya ya berdeka semua belum tahu itu, bahkan pakai celana training barang dulu ya. Karena olahraga pakai aja untuk sholat, padahal balik padahal penerobos, padahal kiai dan nah itu, nah yang seperti itu kan menjadi apa ya, menjadi dalil kita itu. Oh kayak semua balik naik kaos, oh belum kalau training, WD sholat, akhirnya diikuti yang seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kita ini menghormati tempat sholat, menghormati ketika menghadap Allah itu, waktu itu nggak terbangun sama sekali, Bahkan kayak saya sendiri itu ya, dan juga saya sering dengar teman-teman yang lainnya, ya kepinginnya ini berpenampilan preman, tapi mau balik ya udah gue, kepinginnya. Jadi orang ketoknya mau balik, ketoknya preman. Perwak beli gondrong terus sama nih terus gawe dompet sing apa jenis rantai itu bobo itu kayak menjadi ingin menunggu. Nah para jamaah yang seperti itu ternyata sangat jauh dari pendidikan sunnah, jauh dari pendidikan sunnah, bahkan sangat tidak mendidik kita bisa takdim di dalam menjalankan ibadah sholat. Padahal ibadah sholat itu ibadah yang nomor satu, yang akan menjadi hisaban amal kita yang paling pertama. Nah, bahkan Al-Imam Syafi'i ya, Imam yang dengan dilihat dulu. Imam Syafi'i itu mengatakan yajibu ala kulli muslim ayat al-lama milisanil hawabi hatta yablugu juhduhu fi adai fardihi. Di mana nih? Yajibu ala kulli muslim, wajib atas setiap orang Islam iji jamaah. Nah, di sini ya, sama di sini. Jamaah muslim. Nyebut jamaah yang ini, woi jamaah sing bisa. Setiap orang Islam itu mempunyai kewajiban ayat ta'allama, belajar min lisanil Arab, bahasa Arab. Mempunyai kewajiban untuk belajar bahasa Arab. Hatta ya belughu juhduhu, sampai kesungguhannya itu sakpol kemampuan, sakpol kekuatan. Nasihatnya kan konten gitu. Sakpol kemampuannya. Fi ada ifadhi, di dalam menetapi kewajiban. Jadi kita di dalam Islam oleh Imam Syafi'i dinasihati kita mempunyai kewajiban di dalam menjalankan kewajiban
itu untuk belajar bahasa Arab. Yang paling kita perhatikan apa kalau melihat ini? Kewajiban yang paling pertama apa? Adalah sholat. Kewajiban yang paling pertama adalah sholat. Maka mari kita masing-masing jamaah, masing-masing muslim ini untuk belajar arti dari bacaan-bacaan sholat. Minimal itu yang menjadi kewajiban kita untuk menjadi wajib belajar bahasa Arab itu ngerti arti dari bacaan-bacaan sholat. Coba para jamaah masing-masing introspeksi. Sudah sekian puluh tahun lamanya kita di dalam Islam, selepas berbicara cokam ya, selepas berbicara Islam jamaah, Islam kita sudah sekian puluh tahun lamanya di dalam Islam. Kira-kira di dalam kita melaksanakan sholat sampai nggak di hati kita arti dari bacaan-bacaan sholat ini belum sampai ke penghayatan, baru artinya dulu. Allahu Akbar, nah, hatinya nyambung. Lafaz Allahu Akbar itu apa? Itu kan bahasa Arab. Kalau di Indonesia kan sesuai dengan bahasa yang kita ketahui itu apa? Nah itu kita supaya tahu masih banyak lagi. Bagaimana dengan bacaan tahiyat, tahiyat kita, tasawuf kita, bacaan al-fatihah kita, bacaan duduk di antara dua sujud. Robbi firli, Robbi firli. Jangan kita hanya baca gitu aja dengan hati yang hampa. Robbi firli, Robbi firli, Robbi firli. Itu Robbi firli maksudnya apa loh? Nah, sehingga apa? Yang terjadi apa? Seseorang setelahnya sholat masih merasa ada yang kurang kalau nggak doa dulu itu angkat tangan begini. Seperti ini. Nah, padahal sholat kita lihat sunnah yang ada di dalam sholat itu sudah ada pujian, sudah ada di situ doa, permintaan pertolongan, sudah ada permintaan pengampunan. Sehingga umpama setelahnya sholat dikir-dikir sebentar terus selesai itu sudah cukup. Nah itu sedikit yang bisa kita tambahkan, bahwa setelahnya hijrah ini kita juga jangan sombong lagi. Dulu kan asal sudah samina wa atau nama statona, bayar juga samina wa atau nama statona, Gusti atau itu wes kunci surga ini sudah di tangan nih. Sudah tinggal kapan dijemput, kapan mati sewaktu-waktu. Waduh, sampai buanter loh. Waduh, sampai buanter sak masjid ada sing pingsan barang. Saking yakinnya nih. Sobat. Kita setelahnya hijrah ini bisa lebih tawadu, lebih mutawari lagi di dalam mempelajari ilmu di dalam Islam. Kita harus mutawarinya apa? Ya kita walaupun tidak sekelas tolik, kita kan masih jamaah awam, masih muslim yang awam. Setidaknya minta pengertian, minta penjelasan kepada Ustadz tentang dasar-dasarnya, rujukannya. Itu sebagai wujud hati-hatinya kita di dalam menerima ilmu. Sehingga kita tidak mudah kembali terjerumus di dalam lubang yang sama. Syukran jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum. Apabila ada hal yang bermanfaat, saya kira sudah kenal. Masa orang kenal? Rumah saya yang
Roko itu pendatang. Ya, yang dulu itu ditugaskan dari pusat sana untuk membantu di pondok itu. Di Roko itu ada pondok mini daerah. Saya ditugaskan di situ. Alhamdulillah, gila-gila nih. Budal ijek balik wong loro. Jadi teko itu ya si dhewe bawa kerdus ngoten niku. Ya masih masih bujang. Kemudian mendapatkan jodoh di situ. Ya, adapun proses pernikahan juga lengkap itu persyaratannya. Gak lengkap ngulangi nikah maning gitu. Alhamdulillah ya lengkap persyaratannya sehingga tidak perlu ngulangi ingat lagi ya. Memperbarui nikah lagi nggak perlu ya. Nama saya Ubaidillah. Di sini saya bersama dengan kakak saya, ada adik saya. Dulu darokannya ya sebagai pembalik itu nomor 1, duanya membantu di pondok, kemudian juga pernah dipercaya menjadi ketua UPI. Setelah terakhir bersama dengan Pak Ali sebagai bendaharanya. Kayaknya semuanya dulu bendaharanya di NAKB. Modalnya gak balik guys. Tanpa pesangon. Nani yo tenan niku pokoke. Ya yo tenan. Terus berarti ini terus bahkan DNA nggak dipikirkan, cuma dipikirkan aja. Nanti Pak Ari sampai akan saya pikirkan masalah terikat sampean waktu di UBI ya. Oh iya, alhamdulillah begitu sudah berpisah nggak tahu ya sampai sekarang nggak ada perlindungan apa-apa. Bersyukur dari ya dari yang lain saja ya. Tuhan. Lanjut apa lagi? Saya dikasih momongan 4, alhamdulillah 2 akhwat yang 2 perempuan, 2 perempuan 2 laki-laki. Istri dari 1, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ada. Ini direkam loh ini loh. Direkam. Besok viral. Mau ditanya ya saya jawab. Yang penting kita ya tidak mengingkari sunnah. Sunnah catai papat ya. Kita terima itu ya sunnah papat ya. Dan istri ya tidak mengingkari, tapi urung siap. Tidak urung siap. Ya jadi Pak. Calon cukup ya untuk perkenalan. Adapun kisah-kisah hijrah insya Allah ya masing-masing ya juga mempunyai kisah masalah hijrah. Dan tidak akan melunturkan kesemangatan masing-masing kita yang sudah hijrah ini untuk terus menempuh, kemudian untuk terus menempuh pemahaman-pemahaman yang benar, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Syukur, saya kira cukup sekian perkenalan dan sedikit mukadimah yang saya sampaikan. Apabila dari awal sampai akhir ini banyak hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم
المفلحون.